Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Langsung saja di sini Bapak akan menyampaikan mengenai pembahasan ulangan penilaian harian pertama di semester 2, yakni bab teorema Pythagoras. Kemarin ada 20 soal. Saya akan bahas urut dari yang pertama, langsung saja nomor 1. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan dalil Pythagoras adalah, di sini ada opsi A, B, C, dan juga D. Yang paling tepat adalah A, yakni sesuai dengan teorema Pythagoras ada dalil yang mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku itu kuadrat, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi yang tepat adalah opsi A. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini ada segitiga siku-siku di R. Kemudian dari situ manakah yang salah ataupun bukan dalil ataupun teorema Pythagoras yang berlaku di segitiga PRQ tersebut. Nah, di sini untuk yang pertama PQ kuadrat sisi miring sama dengan PR tambah QR dikuadratkan, itu benar ya. Benar. Kemudian yang kedua PR kuadrat ini sama dengan PQ ditambah QR, jelas salah. Kita ingin mencari salah satu sisinya, bukan dijumlahkan ini dan ini, tapi harusnya PQ dikurangi QR. Jadi kita sudah ketemu jawabannya yang B, yang C dan juga D itu jawabannya sudah betul. QR, mencari QR salah satu sisi yang miring dikurangi yang salah satunya. Mencari PR salah satu sisi siku-siku berarti miring dikurangi salah satunya juga. Itu sudah betul. Jadi yang salah adalah yang B. Kemudian nomor 3, di sini diketahui ada segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian dari gambar tersebut ada sisi yang diketahui AB 9, BC 12 cm. Disuruh mencari sisi AC. Sisi AC ini kita ketahui bahwa sisi miring atau hipotenusa. Maka mencarinya adalah dengan dijumlahkan. Kalau kita ingin mencari sisi miring berarti yang keduanya dijumlahkan. Langsung diperoleh perhitungan seperti ini, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, ketemunya akar 225, akar 225 adalah 15 cm. Seperti itu, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Nomor 4. Ini nomor 4 ini kita diberikan informasi mengenai segitiga PQR. Namun tidak ada gambarnya, jadi kita harus menggambar terlebih dahulu. Ini gambaran mengenai segitiga tersebut bisa bentuknya berubah-ubah. Bisa tidak seperti ini, yang penting siku-sikunya tepat di Q. Panjang PQ-nya 4, PR-nya 5. Maka panjang QR bagaimana? Mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku, maka dikurangi, yang miring dikurangi, tinggal 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. Akar 9 ketemunya 3. Jawabannya nomor 4 yang A. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, di sini nomor 5. Di sini ada gabungan segitiga ABC dan BCD. Kita diarahkan untuk mencari BD. Kita tidak bisa langsung semerta-merta langsung mencari BD, sisi BD, tapi kita harus cari dengan BC terlebih dahulu. Panjang BC bagaimana? Ya, ini kan membentuk segitiga ABC, berarti sisi miring 15, salah satu 9. Mencari sisi miring berarti adalah dengan dikurangi yang miringnya. Salah satu siku-sikunya mencarinya berarti miring dikurangi. Mencari BC berarti AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Nah, ini diperoleh nanti hasilnya BC itu 12. Setelah itu tinggal mencari panjang BD, berarti kita pakai segitiga BCD. Mencari segitiga BCD berarti kita pakai Pythagoras juga. BD sisi miring berarti nanti dijumlahkan antara BC dan juga CD dikuadratkan. Nah, ketemunya adalah akar 169, jadi panjang BD 13 cm. Jawabannya yang B. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada gabungan segitiga. Lambang segitiga itu artinya ini simbol segitiga, ini tegak lurus. Disesuaikan, kita harus cari panjang AD dan juga BD terlebih
dahulu. Nah, makanya dari sini kita bisa mencari salah satu dulu. Ini kita gunakan untuk mencari panjang AB, kemudian nanti AD ditambah BD sama dengan AB. Kita cari panjang AD dulu, pakai segitiga ADC. Di sini sisi miring 17, salah satunya 8. Berarti mencari ini tinggal dikuadratkan, kemudian dikurangkan. AC kurangi D, DC, ketemunya 15. Yang BD berarti tinggal BC kuadrat dikurangi DC kuadrat, karena salah satu DB ini salah satu sisi siku-sikunya segitiga BDC. Ketemunya ternyata yang satu 15 cm, DB-nya 6 cm. Dijumlahkan ketemunya adalah 21 cm. Nomor 7 ini tinggal dikuadratkan saja. Segitiga lancip akan lancip jika panjang sisi miringnya itu kurang dari 2 sisi lainnya. Berarti ini 9 kuadrat misalnya. 81, 8 kuadrat tambah 64. Di sini kan 64 tambah 36. Tentu dia lebih besar dari 81 ini. Berarti dia membentuk segitiga lancip. Yang kedua juga. Yang kedua paling besar 12 disendirikan, berarti 7 kuadrat 49 tambah 10 kuadrat 100. 149 lebih besar dari yang satunya, berarti dia lancip. Yang satu ternyata dia tidak lancip karena apa? 8 kuadrat itu lebih dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 25 tambah 36 itu 61, 8 kuadrat 64. Jadi ini segitiga tumpul. Yang lancip berarti adalah yang A, nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 8. Di antara kelompok bilangan berikut, triple Pythagoras itu apa? Dia membentuk segitiga siku-siku, berarti sisi terpanjang miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Yang miring kuadrat sama dengan keduanya itu. Langsung saja yang B itu jawaban yang tepat, karena apabila kita cek ternyata benar dia sama dengan, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 9. Soal nomor 9 ini kita diperlihatkan ada keliling belah ketupat AD CB atau BCD itu 104. Kemudian AC itu 48. Nah, kita disuruh perintahnya untuk mencari luas. Tentu kita tidak bisa langsung mencari luasnya. Kita harus mencari salah satu diagonalnya. Kan AC itu diagonal 1, misalnya DB diagonal 2. Kita harus cari diagonal DB. Caranya kita harus cari setengahnya. Nanti langkahnya kita bagi 4 kelilingnya, berarti ketemu sisi miringnya yang luar ini. 104 dibagi 4 itu 26. AC 48 berarti setengahnya 24. Kita pakai Pythagoras, ketemu panjang DX nanti adalah 10 cm. Setelah itu DB kan 2 kali DX, berarti dia 2 kali 10, berarti 20 cm. Setelah itu kita cari dengan luas belah ketupat, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau BD kali AC. Ketemunya adalah 480 cm persegi. Ini lumayan soalnya. Harus perlu pemahaman, namun saya yakin semuanya tetap bisa. Kita lanjut ke nomor 10. Ya, nomor 10 ini soalnya tidak terlalu jelas, jadi kita lewati nomor 11. 11 ini kita mencari panjang CD ya. Mencari panjang CD. Nah, oke. Nah, ini mencari panjang CD, kita tidak bisa langsung ya, kita harus cari yang tengah dulu atau panjang sisi BD menggunakan Pythagoras segitiga BAD. Ini sisi miring, berarti yang AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini ketemunya adalah 20. Sisi tengah 20 berarti yang ini kita gunakan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi ketemunya adalah akar 625 itu 25 cm. Jawabannya yang C. Ya. Kemudian nomor 12, luas trapesium kita tidak bisa langsung mencari, kita harus cari tingginya. Nah, luas trapesium kan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi nanti
Tinggal kita cari, misalkan T ya di sini. Berarti, kita harus cari dengan Pitagoras nanti menggunakan segitiga dari, titik S, P, dan juga ada di sini nanti ya. Misalnya anak-anak pengen X, Y, dimisalkan terserah, nggak apa-apa. Dari sini panjang SR itu 10, PQ 20. Berarti kita bisa tahu antara ini dan ini itu 10. Berarti bagi 2 ini 5, ini 5. Totalnya 20. Berarti ada segitiga dengan sisi miring 13, 5, yang satunya belum tahu. Atau tinggi trapesiumnya itu. Ketemunya nanti tinggi itu tinggal 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Menggunakan teorema Pitagoras. Tingginya ternyata 12 cm. Luasnya tinggal kita cari dengan 10 tambah 20, 30 kali 12, 360 bagi 2, ketemunya 180 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 13. 13 ini kita diperoleh, ini bangun balok ya, balok. Nah, kita harus mencari panjang diagonal ruang HB. Diagonal ruang itu apa? Diagonal adalah suatu garis di tengah-tengah suatu bangun. Nah, itu namanya diagonal. Ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Diagonal bidang itu BD ada di bidang, ruang itu yang di tengah-tengah itu HB, diagonal ruang HB. Kita tidak bisa langsung cari HB, kita harus cari panjang BD terlebih dahulu. Caranya ada segitiga ADB siku-siku di A, berarti AD itu kan sama dengan BC, berarti ini 9, ini 12. Dicari saja. Ini sisi miring, berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat. 12 dan 9 ini. Nah, ketemunya adalah akar 225, 225 adalah 15. Kemudian setelah ketemu ini 15, kita cari HB dengan segitiga BDH. Nah, oke. Kalau sudah, ini berarti sisi miring lagi. Berarti nanti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. HD kan sama dengan CG panjangnya. Nah, ketemunya nanti adalah 17 cm. Seperti itu. Nomor 14 sekarang. Nomor 14 di sini ada limas. Limas bentuknya seperti ini. Kita ada sisi alasnya 86, kemudian terusuknya 13. Kita diarahkan mencari tingginya. Nah, cara mencari tingginya kita harus cari diagonal bidangnya dulu yang bawah. Nah, nanti kita pakai separuhnya dengan rusuk tegak untuk mencari tingginya. Ketemu panjang AC itu ternyata 86, berarti AC sisi miring 10 ini. Pakai Pitagoras. Kemudian setelahnya saya misalkan XC 5. Ini 13, 5. Pakai Pitagoras ketemu tingginya adalah 12 cm. Seperti itu. Nah, kemudian ini panjang sisi sebuah persegi 20, nomor 15. Panjang diagonalnya ini berarti kita menggunakan prinsip segitiga istimewa 90, 45, 45 derajat. Siku-siku istimewa yang itu. Tips kemarin ada 20, 20 otomatis yang tengah pasti 20 akar 2. Dijabarkan 20 itu kan akar 400 dikali akar 2. 400 kali 2 akar 800. Anak-anak boleh dengan Pitagoras. Misalnya ini kan sisi miring. Berarti 20 kuadrat tambah 20 kuadrat di akar. Akar 400 tambah 400 akar 800. Terserah boleh cara apapun. Ini 16 mudah namun tidak ada isinya di opsi. Panjang diagonal persegi 6 akar 2. Panjang sisi otomatis dia 6. Nah, boleh menggunakan cara apapun. Nah, kemudian nomor 17, keliling segitiga sama sisi. Nah, berarti ini ada segitiga, kelilingnya 18. Keliling itu apa? Jumlah seluruh sisi. Berarti tiap sisinya panjangnya berapa? Berarti 6. Kemudian tingginya, cara mencari tinggi, kita pakai separohnya yang ini. Kita buat garis tingginya, ini 6, ini 3, dipakai Pitagoras. Mencari salah satu sisi berarti dikurangi yang miringnya. Ketemunya akar 27B. Nomor 18, hipotenusa itu adalah sisi miring. Ada 5, 5 sudah pasti ini 5 akar 2. Tipsnya, namun dengan cara Pitagoras juga boleh 5 kuadrat tambah 5 kuadrat akar. Berarti akar, nah ini akarnya kurang panjang, maaf. Jadinya akar 50, itu C. Kemudian nomor 19, kita harus bisa membayangkan ini tembok, ini tangganya. Kemudian ini 5, 13, 5 berarti Pitagoras ketemunya 12. Nah, caranya seperti ini.
sisi salah satu, ini berarti miring kurangi salah satu. Nomor 20, motor melaju ke utara 70, ke timur 40, selatan 100. Di cara perpindahannya. Berarti kita bisa membayangkan seperti ini. Kemudian ini sama dengan ini, berarti adalah ini 40. Kemudian yang sini sampai ke bawah ini kan 100, berarti sampai sini 70, sisanya 30. Kita bisa membuat segitiga seperti ini, 40, 30, otomatis saya misalkan jaraknya itu OP, berarti OP 40 kuadrat tambah 30 kuadrat menggunakan Pythagoras sisi miring, ketemunya akar 2550 km. Baik, sekian pembahasan singkat mengenai materi dan juga penilaian harian 1 Pythagoras kemarin. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.